100, 50, 40, 30, 20, 10. Selamat pagi sahabat para pengguna jasa bandara. Jadi kami untuk pengamanan kita bersama, kami untuk para penjemput, dan para pengirinkan supaya tidak berada di area lobi kedatangan, cukup sampai di area shelter bawah. Kita coba laksanakan demi untuk pengamanan kita bersama. Kami sampaikan para pengguna jasa bandara supaya tidak berada di area lobi kedatangan, cukup sampai di area shelter. Jadi halo sahabat-sahabat, selamat pagi semua, salam sehat selalu. Tentunya harapan kita semuanya dalam keadaan sehat walaupun dengan kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Tentunya tetap kita harus menerapkan protokol kesehatan selama kita menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Dan untuk membuka acara kita pada pagi hari ini, saya ingin membuka dengan pantun agar serasa lebih semangat. Sarapan pagi lauknya ikan, disantap bersama keluarga. Salam satu saya ucapkan, Assalamualaikum para hadirin semua, salam sejahtera untuk kita sekalian, Shalom, Om Swastiastu. Selamat bergabung para hadirin sekalian dalam sharing session virtual kita pada pagi hari ini. Dan saya ingin menyapa tamu-tamu kita walaupun baru bernafas di layar kaca pada saat ini. Nanti sebentar para tamu kita akan langsung dihadirkan untuk membawakan materi-materi mengenai pembahasan pada pagi hari ini. Saya ingin menyapa kepada yang terhormat yang sudah bergabung pada pagi hari ini, Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara BNI 8 Manado, selamat bergabung. Kepada Operation Head BPTU Pertanian Sambal Petani, selamat datang, selamat bergabung. Juga kepada seluruh sahabat Sambat yang ikut menonton channel YouTube Bandara Sambal Petani. Selamat datang dalam sharing session Building and Bonding pada Reviewing Business Plan atau RBC. Wah, apa nih pembahasan kita pada saat ini? Kita akan membahas mengenai bagaimana dari pihak BPTU Bandara Sambal Manado dalam menunjang akan operasional yang ada di Bandara Sambal Manado. Ini pembahasan yang menarik. Tentunya jangan kemana-mana, tetap stay tune di YouTube channel Bandara Sambal Manado untuk mengetahui informasi lebih jelas dari narasumber terkait. Nanti akan ada dari Angkasa Pura 1 akan ada Pak Isman selaku Airport Operations Security and Services Coordinator. Dan dari BPTU Pertamina akan ada Pak Sularno selaku Operation Head dari BPTU Pertamina. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di YouTube channel Bandara Sambal Manado. Dan General Manager PT Angkasa Pura 1 Bandara Manado pada pembukaan seri session di Bandara Sambal Manado Kamis 2 September 2021. Yang terhormat Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara BNI 8 Manado, yang terhormat Operation Head BPTU Pertamina Sambal Petani yang kami cintai dan banggakan, para seluruh personil yang terlibat dalam acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Om Swastiastu. Alhamdulillah, kita panjatkan pujian syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Hadirin yang terhormat,
keadaan darurat penerbangan di bandara dapat melibatkan pesawat udara dan bukan pesawat udara. Dari ini kita jelaskan sebagai bentuk kegiatan terpadu tentang koordinasi antara pengelola bandara udara dengan pihak terkait yang melakukan kegiatan di sisi udara. Semoga semua kegiatan ini dapat berjalan dengan aman dan selamat dalam pelaksanaannya. Demikian, terima kasih. Jadi emergen yang berkaitan dengan pekerjaan kami, apa yang harus kami lakukan? Mungkin ada instrumen yang kami bisa terbawa. Oke, terima kasih pertanyaannya Pak. Di sini operator kami sudah mendapatkan sertifikasi khusus untuk proses refueling ke pesawat. Di sertifikasi tersebut mungkin tidak lengkap, tidak secara keseluruhan untuk proses pengendalian kebakaran. Tapi di sini equipment kami juga dilengkapi dengan emergency fuel stop dan emergency engine stop. Nah, di sini jika terjadi selama refueling terjadi tumpahan, di sini kami akan operator akan otomatis memencet emergency fuel stop. Emergency fuel stop ini mematikan pompa, mematikan arus minyak. Otomatis minyak tidak akan mengalir ke pesawat. Jika operator melihat ada tumpahan atau ada menetes dari sayap pesawat. Untuk selanjutnya, operator akan melaporkan ke supervisor kami, ke supervisor di kantor yang standby, akan melaporkan jika tumpahannya sudah tidak bisa dikendalikan, supervisor kami akan menghubungi pihak pemadam untuk pengendalian berikutnya. Untuk informasi juga, equipment kami juga dilengkapi dengan spill kit. Di dalam spill kit tersebut, ini untuk pengendalian ringan jika terjadi tetesan atau tumpahan kecil saja. Di sini terdapat oil absorbent, kita dilengkapi dengan itu. Terus ini untuk melakukan penanggulangan kecil jika terjadi tetesan atau tumpahan. Kita juga dilengkapi dengan pos tangan yang tidak meresap, dan dilengkapi dengan plastik untuk menyimpan limbah oil absorbernya kami. Mungkin begitu Pak. Jadi jika tumpahan yang bukan tumpahan, tetesan atau tumpahan yang masih bisa kami kendalikan, mungkin kami kendalikan dengan spill kitnya kami. Tapi jika sudah besar, operator akan otomatis melakukan SOP seperti mematikan emergency fuel stop atau emergency engine stop supaya mobil langsung mati semua. Untuk selanjutnya kita lakukan pelaporan kepada pihak yang lebih berwenang lagi, mungkin ke otoritas bandara atau ke pemadam kebakaran. Demikian. Tidak melewati meter arus yang masuk hitungan ke pesawat. Jadi tetap minyaknya kami yang untuk visual check saja. Untuk yang kedua mengenai nozzle overwing ya. Nozzle overwing itu kita sebelum operator pergi mengisi pesawat, kita sudah konfirmasi ke airliner yang akan mengisi pesawat. Apakah melakukan overwing atau menggunakan nozzle overwing atau menggunakan underwing. Jadi kita sudah konfirmasi untuk membawa nozzle. Di sini equipment yang Sri 18 ini tidak tersedia untuk lokasi tempat gantung nozzle-nya kami. Jadi yang kita ada equipment lain, semisal
kalau bapak-bapak biasa di apron, semisal Sri 14, Sri 15, itu ada terus lainnya cuaca buruk selama ini kami dan mungkin tak ada loh cuaca buruk dan tumpahan. Tumpahan kami sudah jelaskan tadi, tumpahan jika tumpahannya besar, kami akan koordinasi dengan pihak Kogadam untuk proses penanganan selanjutnya. Demikian. Mungkin Pak, apakah ada ketentuan khusus dari Pertamina yang dalam hal ini untuk adakah batas atau jarak tertentu dari refueler ini dengan kendaraan lain Pak, terutama pada saat mereka atau pada saat refueler ini melakukan kegiatan refueling? Apakah harus ada batasan? Tapi kata ini ketika di lapangan dan pengisian kan banyak kendaraan Pak ya, banyak kendaraan nasional atau BSD yang melayani pesawat. Apakah ada jarak tertentu yang harus dipenuhi oleh kendaraan lain agar keselamatannya dapat terjadi? Baik Pak, untuk masalah posisi refuelernya kami, posisi equipmentnya kami, di SOP-nya kami untuk posisi refueler kan di apron sudah ada pembatas untuk area pesawat dengan equipment lain. Kebetulan di kami juga di AFF itu juga ada menyinggung juga soal regulasi tahun 2015 dari yang dikeluarkan oleh Direktur Bandar Udara dari Perhubungan itu. Ternyata juga kami itu juga punya kepentingan, punya wewenang ya Pak, artinya gitu ya, punya wewenang itu untuk melakukan pengawasan, terus kemudian evaluasi, kemudian juga inspeksi. Proses itu ada di bab 14 Pak. Jadi tapi selama ini memang kami juga melakukan wujud dari pelaksanaan 14 itu ya, ada yang namanya produksi kita saat refueling itu biasanya kita random, nanti ada kendaraan komando yang di sana yang melakukan inspeksi. Cuma sebetulnya secara detailnya ya kita mau inspeksi itu sebetulnya ilmunya dan sudah kita tahu juga gitu seperti apa ilmunya. Nah, mungkin nggak kalau kita sharing dokumennya seperti apa, mungkin SOP-nya seperti apa supaya bukan berarti nanti kita mau ini gitu, cuma supaya nggak jadi pertanyaan teman-teman kita cuma saja apa sih sebetulnya, apa sih di sini kita juga nggak tahu ini juga gitu. Barangkali bisa sharing SOP-nya atau itu aja sih. Baik Pak, yang pertama masalah bonding dan bonding. Untuk equipmentnya kami cuma difasilitasi bonding itu untuk menyamakan beda potensial antara refueler dan pesawat. Setahu saya untuk grounding sudah dilakukan antara pesawat dengan apron, dengan tanah. Jadi di situ sudah terhubung dengan tanah. Dari equipmentnya kami, karena equipmentnya kami kan fleksibel Pak. Kalau misalnya kita mau pasang bonding lagi agak gitu sih. Iya, makanya dari kami cuma memanfaatkan bonding yang menyamakan beda potensial antara refueler dan pesawat. Ini kan kami masuk siap untuk refueling setelah pesawat sudah siap untuk direfueling. Jadi otomatis pesawat akan melakukan grounding duluan. Setelah pesawat siap untuk direfueling termasuk groundingnya, baru kami akan mendekat untuk melakukan proses refueling. Terus yang pertanyaan kedua masalah SOP refueling dan refuelingnya. Untuk SOP kami terbuka jika ada sharing lagi masalah SOP refueling,
untuk sharing pengetahuan lah antara DPPU Pertamina dan pemadam. Mungkin kita bisa sharing lagi kapan-kapan kalau ada waktu untuk proses refilling dan desealing kami. Sebenarnya proses refilling dan desealing itu hampir sama. Refilling itu harus niatnya dari tangki ke pesawat, dari refiller ke pesawat. Desealing itu proses pembuangan minyak dari pesawat ke tangki untuk dilakukan. Jika pesawat juga akan melakukan desealing, ada case-case khusus saja Pak untuk desealing. Jika mereka melakukan perbaikan pesawat atau terbaca di tekniknya mereka ada kontaminan lain di tangkinya mereka baru akan melakukan proses desealing. SOP-nya hampir sama sih Pak semua. Jadi untuk HP paling dilarang di area base dan juga untuk HP ada area khusus yang bisa memakai HP, ada area khusus yang memang dilarang untuk memakai HP. Gitu sih Pak. Di tangki penampungan di sana kan ada tong besar atau ada tong besar. Apakah sampah tipe pencegahannya Pak? Kalau saya pernah lihat di luar gitu kan dia pakai kayak foam. Jadi begitu terdeteksi api dia mengalirkan foam ke tangkinya itu kemudian dari terbakar. Nah pencegahan kebakarannya di sana seperti apa Pak di tangkinya? Untuk pencegahan di area tangki kita juga sudah ada desain fire protection sendiri. Di tangkinya kami itu tiap tangki sudah dipasang jalur air jika terjadi jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, air dan foam. Jadi kita ada dua fungsinya mungkin sudah diketahui sama-sama. Untuk foam, jadi ada jalur tersendiri memang, jalur foam sendiri, jalur air sendiri, tapi di masing-masing tangki ada lengkap. Itu sih Pak. Dari atas ya, terus menyelimuti. Kalau foam kan kita masuk ke dalam tangki, bukan akan menyelimuti minyak supaya tidak ini. Kalau air kita di bagian luar. Spesifikasi khusus untuk tangkinya kami ini harus di etikot cek khusus yang tahan air supaya tidak terjadi kebocoran. Kalaupun tidak di etikot, biasanya tangkinya kami itu dari stainless, aluminium. Jadi yang mencegah karat paling itu sih. Jadi ada dua, kalau bukan aluminium, intinya kalau plat biasa kita etikot. Semua tangki refiller, tangki timbun juga di depot begitu. Firefighting untuk itu kalau di tempat kami kita kan tiap tahun ada OKD, organisasi keadaan darurat. Kita di OKD itu kita fungsikan semua pekerja di DPPU. Ada yang untuk fire brigade, ada yang untuk penyelamatan dokumen, ada untuk jadi kita ada organisasi sendiri. Ya, ada juga. Biasanya kita dapat pelatihan sekedar refreshment sih. Sekedar refreshment itu kita lakukan, memang harus dilakukan 1 tahun sekali, minimal 1 tahun sekali untuk OKD. Nah, untuk penanggung jawabnya kita ada satu CIC bagian HSCC memang yang pegang untuk keselamatan kerja dan fire protection. Pak, ini materinya sebenarnya menarik sekali. Dari performance saja sudah menunjukkan menjunjung tinggi safety. Ada earplug, ada helmet, ada rompi keselamatan, dan yang keren ini sepatunya loh Pak. Harganya berapa ini Pak kira-kira?
Keren ini Pak. Sama kami juga dari Airport Rescue dari Kaltim sangat menjunjung tinggi safety dan keselamatan. Nah, saya mencoba untuk mensimulasikan apabila ini kan yang dijelaskan tadi severity-nya rendah, tapi apabila severity atau tingkat keparahannya tinggi terjadi kebakaran sampai ke tangki dalam posisi di base maupun di aircraft, apakah ada seperti kalau contoh evakuasi orang itu ada master point-nya? Apakah apabila terjadi kebakaran, mobil ini akan diarahkan ke isolated area atau master point khusus fire handling truck ini? Apakah bisa diarahkan ke sana? Jadi tirisan minyak full fire ini bisa diarahkan langsung ke salurannya dalam kondisi severity yang sangat tinggi, sudah sangat parah. Mungkin apakah bisa diarahkan ke sana atau mungkin ditarik dengan truk khusus atau mungkin kami juga bisa menarik kendaraan ini? Mohon dijelaskan. Terima kasih Pak. Oke, untuk kondisi safety pengendalian kebakaran di wilayah Efron. Kalau di wilayah Efron, ya itu tadi Pak kami bilang. Jika tumpahan masih bisa kami tangani, tumpahan kecil atau tetesan mungkin masih bisa kami tangani. Jika sudah besar, tumpahan terus berakibat terjadi kebakaran mungkin paling tidak kami sudah di SOP-nya kami kan setelah terjadi hal-hal demikian kita sudah SOP-nya kita sudah wajib menghubungi pihak fire station. Nanti untuk untuk pengendalian berikutnya posisi receivernya kami jika memungkinkan untuk dijauhkan sejauh mungkin dari posisi masih bisa kami lakukan untuk operator. Tapi kita tergantung pihak fire air effect juga. Kita diarahkan kemana untuk pencegahan kebakaran yang lebih besar lagi. Itu sudah menjadi tanggung jawab ya. Wewenang pemadam mengarahkan kami kemana untuk menjauhkan equipmentnya kami dari titiknya. Kalau untuk pengendalian di depot sendiri, tangkinya kami kan setiap tangki kami sudah pasang banwall sendiri untuk pengendalian tumpahannya kami. Banwall sendiri itu untuk menampung jika terjadi tumpahan yang besar. Ukuran banwall itu sudah ada spesifikasi khusus tergantung kuantitas, tergantung jumlah kapasitas minyaknya kami untuk menampung tumpahan. Paling begitu sih Pak. Berarti mungkin ini mesti menjadi PR-nya bandara ya Pak, dari pihak bandara. Karena begini Pak, dalam materi firefighting ada namanya BLEPS, Building Liquid Extending Vapor Explosion. Berarti tingkat keparahan tertentu ini bisa terjadi ledakan yang menyebabkan kerusakan yang parah. Mungkin kita bisa kedepannya mungkin mengatur di mana isolated areanya, mobil bisa dikerahkan kemana pada saat terjadi kebakaran yang sudah sangat parah. Terima kasih Pak, penjelasannya sangat bagus. Pak, mungkin sama-sama sih Pak. Kita lebih sering, mungkin lebih bagus kalau lebih sering kita sharing dengan pihak pemadam, pihak bandara juga, mungkin untuk masalah seperti ini. Jadi untuk pencegahan kedepannya kita sudah sama-sama tahu bagaimana pengendaliannya. Paling begitu. Dengan berakhirnya kegiatan ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kesadaran terkait dengan keselamatan ini menjadi tanggung jawab bersama di sisi udara, di Bandar Udara Samratulangi Manado. Jadi bukan hanya pengelola bandara saja. Dan semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, dan harapan kami juga hal ini dapat berkelanjutan ke depan. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada DPPU Pertamina. Semoga
sharing session berkelanjutan untuk tahun kedepannya, sehingga kami yang dari DPPU lebih siap lagi. Jadi kerjasama mari kita tingkatkan, semoga kedepannya lebih baik, Angkasa Pura lebih baik, Pertamina juga lebih baik. Mudah-mudahan keselamatan tanggung jawab kita bersama. Mungkin dari saya itu aja, terima kasih. Ya baik, sahabat Samrat, bagaimana dengan materi yang sudah kita saksikan bersama melalui sharing session ini kiranya dapat menambah wawasan kita ya, sahabat Samrat, terkait dengan bagaimana grounding dan bounding pada refueling defueling truck. Jadi kita tahu nih ternyata seperti ini cara mengisi bahan bakar pada pesawat udara khususnya, dan tentunya melalui kegiatan ini juga kami berharap para sahabat Samrat bisa men-share kembali akan akun YouTube channel kami, baik akun YouTube channel Bandara Samratulangi Manado, karena materi ini akan kami re-upload kembali. Jadi setelah menayangkan live untuk sharing session kita pada hari ini, kami akan mengupload kembali materi kita hari ini terkait dengan kolaborasi kami dari Angkasa Pura I bersama dengan DPPU Pertamina Bandara Samratulangi Manado. Dan kami harap bagi yang masih ingin memiliki banyak pertanyaan bisa langsung masuk di kolom chat di akun YouTube channel Bandara Samratulangi Manado, ataupun bisa juga masuk di YouTube channelnya Fire Corner Samratulangi Manado. Dan kalau tadi kita sudah membuka kegiatan hari ini dengan pantun, kurang dong kalau kita menutupnya dengan tidak menggunakan pantun juga. Untuk itu kita simak pantun berikut ini. Ada jendela berjumlah 5, walau tak bersua. Semoga materi kita hari ini bisa diterima dengan baik. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, 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 Om. Sampai jumpa. Tempat dan unit ini sangat penting. Angkasa Pura I sebagai pengelola bandar udara di Indonesia, khususnya Bandar Udara Internasional Samratulangi Manado, senantiasa berupaya mewujudkan pelayanan operasional yang memenuhi standar safety, security, services, and compliance. Tempat dan unit ini sangat penting bagi operasional Bandara Samratulangi. Kita bisa menjamin keselamatan penerbangan yang masuk ke Bandara Samratulangi. Jangan pernah takut terbang di Bandara Samratulangi, karena kami mempunyai fasilitas, kami mempunyai SDM yang bisa menjamin keselamatan penerbangan yang ada di Bandara Samratulangi. Inilah bukti komitmen Angkasa Pura I, Cabang Bandar Udara Internasional Samratulangi Manado, yang senantiasa berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dan keselamatan melalui peningkatan kompetensi para personel. Angkasa Pura I, the spirit of rebound.